nggak susah gitu, menurut aku nggak susah, jangan dibikin susah ya, hidup udah susah jangan bikin susah gitu ya. Kalau belajar ya bikin gampang aja. Kalau T sama F itu cuma bedanya thinking sama feeling kok. Thinking sama feeling tuh lebih gampang lagi menurut aku. Yang satu dia mengambil keputusan berdasarkan pemikiran, yang satu mengambil keputusan berdasarkan perasaan atau yang sudah pernah dialami. Tapi kan apa yang dialami kan bisa melalui proses berpikir, atau ada yang dialami itu melalui proses yang dia rasakan kan. Nah, kalau aku lihatnya sih kalau orang-orang yang thinking itu berpikir tuh biasanya mereka butuh waktu cukup banyak untuk mengambil keputusan dan objektif, itu thinking. Tapi kalau orang feeling bukan berarti mereka nggak objektif juga ya. Kalau orang feeling itu kan mereka kayaknya pengalaman dalam hidup mereka itu yang sudah mereka rasakan itu bisa menjadi faktor yang dipertimbangkan saat mereka mengambil keputusan. Apakah mereka juga mungkin empatinya lebih tinggi? Mungkin juga ya, kalau orang-orang feeling itu punya sisi empati lebih tinggi. Jadi kalau aku lihat sih memang kalau pemimpin ya, leader atau orang-orang yang pegang keputusan itu orang-orang feeling, dia pasti mikirin perasaan anak buahnya. Biasanya mereka mikir, aduh ini nggak apa-apa ya kalau kita kasih tugas seperti ini, dia mampu nggak ya, dia pakai kadang-kadang dia nggak lihat gitu secara objektif. Jadi kalau orang leadershipnya feeling tuh biasanya mereka punya kelebihan juga, jadi dia bisa melihat bisa berempati ya. Berempati jauh lebih tinggi sebenarnya dibandingkan orang thinking. Tapi orang thinking itu kelebihannya juga bisa objektif dibandingkan orang feelingnya. Itu kamu baca lagi deh. Menurut aku sih nggak usah terlalu kayak memisah-misahkan atau mengkotak-kotakan orang juga. Cuman bisa jadikan bahan pertimbangan kita ketika kita lagi berkelompok atau mengambil keputusan atau pekerjaan yang berkelompok. Kita bisa mikir mana orang-orang yang tinggi atau feeling. Itu emang aku udah beberapa kali sih bilang 2 dari 16 kepribadian itu aku udah spill berkali-kali. Itu punya secara natural tuh memang bisa kayak gitu. Mungkin 2 kepribadian ini kalau ngeliat orang tuh langsung di otaknya ini ENTJ, ini NFJ kayak gitu kali ya. Itu ESTP, ini STJ gitu. Kayak mereka tuh bisa ngelihat orang lain dengan mudahnya. Nah, kalau kamu udah bagi antara thinking, feeling, itu kode huruf yang ketiga. Jadi udah dapet kan. Kalau ada yang bilang sulit sih mungkin karena belum terbiasa. Tapi sekali lagi sih menurut aku yang bilang kalau misalnya kalian itu bilang ini sulit atau misalnya nggak menarik, ya memang kan udah berkali-kali aku bilang bahwa di antara 16 kepribadian itu bahkan banyak orang yang tidak tahu dia tipenya apa, dan memang nggak penting-penting banget juga untuk tahu menurut aku. Maksudnya kalau kamu sudah tahu apa yang mau kamu kerjakan, apa yang mau kamu jalani, terus kamu juga akan merasa ada sesuatu hal yang terlalu draining atau melelahkan buat diri kamu, atau kamu udah tahu goalsnya kamu sih, kayaknya nggak terlalu ribet ya, nggak terlalu ribet. Tapi kalau kadang ya aku ngeliat bagi orang yang belajar ini gitu, kita nggak mungkin nggak pernah mempertanyakan apapun dalam hidup kita gitu. Maksudnya tidak kayak kamu misalnya dalam tahun ini masa nggak ada perubahan dalam hidup kamu gitu, masa nggak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kamu, terus kamu belajar lagi gitu, nggak ada, memangnya nggak ada, yakin nggak ada gitu kan. Karena menurut aku salah satu ciri khas manusia untuk bertahan hidup adalah mereka beradaptasi. Dulu judging atau perceiving, yang berikutnya adalah kode J atau P. Nah, kode J itu judging tuh aku kalian baca lagi deh sama perceiving tuh bedanya gimana. Aku juga khawatir aku salah nangkapnya, cuman yang aku pahami ya, judging itu orangnya lebih teratur gitu. Nah, sementara orang perceiving itu lebih spontan, lebih random, lebih fleksibel. Nah, apakah kalian yang mana itu kalian lebih tahu lah ya gitu. Aku aja dulu pikir aku judging, ternyata enggak juga. Persentasenya lebih tinggi ternyata perceiving. Ya setelah itu dapat 4 kode itu, maka jadi ada kombinasi karena dapat kode, masing-masing kode ada 2, jadi 16 tipe kepribadian MBTI. Ya, jadi intinya adalah kalau kamu makin belajar dari 16 kepribadian MBTI itu, kamu bakalan semakin tahu MBTI kamu tuh apa. Dan kamu mungkin
lakukan gitu. Dan bahwa yang aku dapet ya, maksudnya insight-nya adalah kamu jadi kita jadi berpikir bahwa kita ini udah nggak ada apa-apanya. Maksudnya Allah tuh udah mencetak gitu ya, Tuhan tuh udah mencetak manusia itu lebih hebat dari program komputer ya. Dari 16 pribadian itu nggak sesimpel, nggak sesederhana yang aku terangin, cuman aku bikin semuanya simple aja karena kan ini buat ini ya, buat gambaran untuk orang-orang awam kayak kita. Aku juga awam kok, sama kayak kalian gitu, awam gitu. Jadi bahwa Allah tuh maha kuasa, Tuhan tuh maha kuasa, sudah menciptakan manusia sebegitu hebatnya, sampai pikiran si manusia aja tuh nggak bisa kamu bisa nebak introvert extrovert, segampang itu sensing intuitive gitu. Ya kalau kalian bilang sulit, emang sulit gitu. Tapi kalau kita belajar, kita mau pakai buat kehidupan kita sehari-hari, yang namanya ilmu kayaknya nggak ada ruginya. Dan kalau kalian tertarik, ya mungkin nanti suatu saat aku cerita lagi, karena aku emang suka cerita tentang ini, dan suka banget kalau ada orang bahas-bahas tentang ini. Udah makin malam ya, jadi aku stop dulu videonya. Ya, berbagi konten yang positif dan edukatif di channel YouTube Cetana. See you.